Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ketaatan, serta nikmat-nikmat lainnya yang tidak mungkin bagi kita untuk menghitungnya satu persatu. Itu semua murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja nikmat yang sampai kepada kalian itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita panjatkan, kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan mengkaji tema baru yang sebelumnya kita telah mengkaji terkait akhlak, kemudian dosa-dosa besar, kemudian fikih, dan alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu semua, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa-apa yang telah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Karena yang namanya ilmu itu bukan hanya sekedar kita duduk, mencatat, perhatikan, memahami, bukan seperti itu. Bukan hanya sekedar itu saja. Betul, itu bagian dari ilmu. Tetapi ilmu yang sesungguhnya bagaimana kita bisa mengamalkannya. Tapi insyaallah pada malam hari ini dan seterusnya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan, kita akan mulai dengan tema baru, yaitu terkait tafsir. Terkait tafsirul Quran Al-Karim. Dan perlu diketahui bahwasanya yang namanya tafsir itu ilmu yang sangat mulia, ilmu yang sangat agung. Karena yang namanya syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, kata para ulama. Yang namanya kemuliaan itu, ilmu itu sesuai dengan kemuliaan apa yang ia bahas. Nah, ilmu tafsir kenapa menjadi ilmu yang paling mulia, paling tinggi? Karena yang dibahas kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kalamul bashar, bukan ucapan manusia. Dan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah lafzan wa ma'nan. Al-Quran adalah kalamullah baik secara lafaz maupun maknanya. Itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yatakallam, berbicara, kemudian didengar oleh Jibril, kemudian Jibril alaihissalam menyampaikan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, terkait tafsir ini, sebelum kita masuk ke tafsir surah Al-Fatihah, ada beberapa muqaddimah yang ingin ana sampaikan, dan insyaallah ini sangat bermanfaat untuk kita dalam mempelajari tafsir Al-Quran Al-Karim. Terkait makna tafsir itu sendiri,
Tafsir adalah masdar dari kata fassara yufassiru tafsiran. Ay al-kashfu 'anil mughatta. Yang nama tafsir itu artinya secara bahasa menyingkap sesuatu yang asalnya tersembunyi. Jadi yang namanya tafsir itu menyingkap sesuatu yang asalnya tersembunyi. Ini tafsir secara bahasa. Oleh karenanya kita sering dengar perkataan-perkataan para ulama, jika engkau ingin tahu sifat seseorang, maka bersafarlah dengan dia. Safar itu apa? Jadi dari kata yang sama, ada sin kemudian fa, ada ro. Itu apa? Karena dengan safar itu dia akan menyingkap apa? Sifat aslinya. Apakah dia baik atau buruk? Apakah dia itu royal atau pelit? Dia taat atau pelaku maksiat? Nanti ketika safar itu apa? Akan nampak, tersingkap. Nah, kaitannya dengan tafsir apa? Kalau tafsir Al-Quran secara istilah itu bayanu ma'anil Quran, menjelaskan makna-makna Al-Quran. Yang misalkan kita belajar tafsir, berarti yang pertama kali kita atau terbenak dalam pikiran kita itu bagaimana kita memahami Al-Quran. Karena tafsir itu sendiri menjelaskan firman Allah, kitabullah, Al-Quran. Taib. Yang namanya mempelajari tafsir, para ulama telah membahas hukumnya wajib. Wajib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, di surah Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Yang artinya, ini adalah suatu kitab, ini Al-Quran. Anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepada engkau. Nah ini juga apa? Dalil bahwasanya Allah di atas sana, di atas arsy. Allah turunkan Al-Quran. Kalau yang turun itu berarti dari sesuatu yang atas ke bawah. Ya, Al-Quran itu adalah suatu kitab yang kami turunkan kepada engkau, mubarakun, penuh dengan berkah. Berkah itu apa? Al-khair al-katsir ad-daim. Kebaikan yang terus menerus dan langgeng. Ini keberkahan. Yang dikatakan berkah itu apa? Ketika kebaikannya terus menerus, tidak terputus dan terus bertambah. Dan bukan sedikit, kasir, banyak. Al-Quran seperti itu sifatnya. Kebaikannya langgeng, terus menerus, banyak. Apa yang tidak ada dalam Al-Quran? Kebaikannya. Dunia dan akhirat ada dalam Al-Quran. Keberkahan waktu dengan Al-Quran. Keberkahan keluarga dengan Al-Quran. Keberkahan rumah dengan Al-Quran. Keberkahan pendidikan dengan Al-Quran. Semuanya dengan Al-Quran. Apa tujuannya Allah menurunkan Al-Quran yang penuh dengan berkah ini? Liyadabbaru ayatihi, supaya dipahami, ditadaburi makna-maknanya, ayat-ayatnya. Ini tujuan Al-Quran, supaya dipahami, ditadaburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan orang-orang yang cerdas, orang yang berpikir bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Nah, kita bisa mengambil faedah. Atau sisi pendalilannya apa? Kenapa dikatakan Al-Quran itu atau tafsir Al-Quran itu wajib dengan ayat ini dalilnya? Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah dengan tegas mengatakan Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi, dipahami. Dan seorang tidak mungkin bisa paham Al-Quran, tidak mungkin bisa mentadaburi Al-Quran kecuali dengan belajar tafsir. Coba, bisa tidak seorang paham Al-Quran, tadaburi Al-Quran tanpa belajar tafsir? Bisa tidak? Tidak bisa. Dan pada hakikatnya apa yang kita baca dari terjemahan itu sebenarnya tafsir manawi, tafsir ringkas. Karena kalau misalkan nafsir Al-Quran hanya dengan bahasa satu per satu tekstual, sulit. Bahkan disebut oleh Syekh Utsaimin hafizallahu rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ushulun fi Tafsir, bahwasanya yang namanya menerjemahkan Al-Quran harfiah itu mustahil. Karena yang namanya terjemah harfiah harus padan katanya, harus ada watul hurufnya atau ada waktu alat-alat dalam bahasa yang harus sama. Tentu tidak ada yang sama dengan bahasa Arab.
Bahkan beliau mengatakan haram hukumnya kalau harfiah saja. Kalau terjemah wanawi boleh, bahkan bisa bersifat wajib. Kenapa? Karena untuk memahamkan manusia yang tidak bisa bahasa Arab. Tapi ini terkait hukum mempelajari tafsir Al-Quran, yaitu wajib. Begitupun dalil yang kedua yang ana nukil ini dari kitab Syekh Utsaimin hafizallahu taala rahimahullahu taala, ya, kitab Usulun fi Tafsir. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Yang artinya, kenapa mereka itu tidak mentadaburi Al-Qur'an? Apakah pada hati mereka itu ada kuncinya, artinya tertutup? Ayat ini bertanya tapi konteksnya celaan. Pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Pertanyaan ini butuh renungan. Kata Allah, apakah mereka orang-orang kafir itu? Mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Ataukah hati mereka tertutup, terkunci? Lihat, Allah SWT mencela orang-orang yang tidak mentadaburi Al-Quran. Bahkan Allah mengatakan sebab mereka tidak mentadaburi Al-Quran, hati mereka terkunci, ada gemboknya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, ketika Allah mencela orang yang tidak mentadaburi Al-Quran, berarti pemahaman terbaliknya apa? Berarti Allah memuji orang-orang yang memahami Al-Quran. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan yang namanya Al-Quran adalah ayat-ayat Allah SWT yang Allah letakkan pada hati-hati orang yang berilmu. Taib jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Setelah kita mengetahui hukum dari mempelajari tafsir Al-Quran, maka semangatlah kita, terdoronglah kita untuk berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Dan hendaknya bagi seorang muslim ketika dia menafsirkan Al-Quran, dia menghadirkan dalam hatinya bahwasanya ketika dia mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, dia menyampaikan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dia sebagai penerjemah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia menafsirkan sesuatu yang Allah tidak ingin. Bukan itu penafsirannya. Sehingga apa, kalau dia menghadirkan dalam hatinya bahwasanya ketika saya menafsir Al-Quran, seolah-olah saya itu penerjemah Allah yang saya sampaikan kepada umat. Ketika dia menghadirkan seperti ini, apa, dia akan mu'azziman di hadhihi syahadah, dia akan mengagungkan terkait persaksian ini, terkait penafsiran Al-Quran. Khaifan min an yakuna 'ala Allahi bila ilmin, dia takut ketika berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan kita ketika belajar tafsir, kita hanya menukil saja ucapan para ulama, tidak langsung menafsirkan. Enggak, kita menukil ucapan para ulama. Karena para ulama telah menjelaskan syurut al-mufassirin, syarat-syarat untuk seorang menjadi ahli tafsir, dan kita belum sampai derajat hal tersebut. Kita hanya menukil saja. Dan sekadar menukil pun apa? Hendaknya seorang takut ketika dia berbicara tentang Allah, tentang tafsir Allah, tentang tafsir Al-Quran tanpa ilmu. Sehingga ketika kalau dia sudah berbicara tentang Allah, tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka urusannya panjang. Dia telah terjerumus pada sesuatu yang haram. Dan kelak dia pada hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun."
Yang artinya, katakanlah, innama harrama rabbiyal fawahisha. Rabbku, Tuhanku hanya mengharamkan al-fawahish, kejelekan, kekejian, wal isma, dosa-dosa. Kemudian wal baghya, sikap melampaui batas, bi ghairil haq, tanpa ada alasan yang benar, zalim. Kemudian wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kemudian engkau menyekutukan Allah padahal engkau tidak ada ilmu tentangnya. Kemudian yang terakhir, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan engkau berbicara tentang Allah, tentang agama Allah, tentang Al-Qur'an dari sesuatu yang engkau tidak tahu tentangnya. Lihat, subhanallah, Ibnu Qayyim ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan dosa yang paling besar adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Melebihi dosanya syirik. Berdalil dengan ayat ini, karena ayat ini apa? Berurut dari mulai dosa besar sampai terbesar. Dari mulai pertama fawahish, ini dosa besar, itu kekejian, keburukan. Wal isma, kejelekan, dosa-dosa, ini tingkatan kedua. Kemudian tingkatan ketiga wal baghya, zalim, melampaui batas. Kemudian tingkatan keempat berbuat syirik. Kemudian setelah itu yang paling besar tingkatannya, yang paling buruk dosanya, engkau berbicara tentang Allah, tentang agama Allah, tentang Al-Quran dari sesuatu yang engkau tidak tahu tentangnya. Subhanallah. Ini ada rahasia. Kenapa Ibnu Qayyim bisa menyimpulkan dosa yang paling besar adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu? Karena ketahuilah bahwasanya yang namanya kesyirikan, dosa besar, bid'ah dan lain sebagainya bermula dari berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Contoh misalkan orang yang musyrik, mereka mengatakan Allah itu punya anak. Ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dari mana mereka tahu Allah punya anak? Allah Subhanahu wa taala menafikan. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Isa ibnullah. Isa adalah anak Allah. Ini kesyirikan. Dari mana mereka bisa menyimpulkan seperti ini, meyakini hal seperti ini? Dari berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Begitupun terkait bid'ah, sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Mereka menisbahkan kepada agama Allah dari apa-apa yang Allah sebenarnya tidak mensyariatkan itu. Mereka mengatakan enggak, ini syariat, ini baik. Meskipun ini tidak ada contohnya dari Rasul, tapi ini baik. Ada dalil-dalil umum yang menunjukkan hal ini. Ini berarti apa? Mereka berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Begitupun dosa-dosa lainnya bermula dari berbicara tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu. Baik jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Sekarang kita masuk ke al-marja' fi tafsir al-Quran, yaitu rujukan dalam menafsirkan Al-Quran. Para ulama telah menjelaskan, di antaranya Ibnu Katsir di muqaddimahnya, begitupun Syekh Utsaimin di kitab Usul fi Tafsir, terkait al-marja' fi tafsir al-Quran, rujukan terkait menafsirkan Al-Quran. Baik, yang pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Ini yang pertama. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Fayufassirul Quran bil Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala huwa alladhi anzalah. Karena Allah yang menurunkan Al-Quran. Wa huwa a'lamu bima arada bih. Dan Allah lebih tahu apa yang ia inginkan. Seperti misalkan Allah SWT berfirman di surah Yunus ayat 62, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, mereka itu tidak takut dan tidak bersedih hati. Ya, siapa wali Allah? Baca ayat setelahnya. Allah menafsirkan wali Allah. Siapa itu wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Jadi Allah menafsirkan siapa wali Allah? Apakah yang bisa terbang? Apakah yang bisa berjalan di lautan? Atau yang bisa tidak bisa dibacok? Atau apa? Enggak.
Allah mengatakan bahwasanya wali Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Oh, berarti saya wali Allah, Ustaz? Enggak. Wali Allah itu apa? Tidak mengklaim dia wali. Man lam yadda'i annahu wali falaysa biwali. Barang siapa yang mengklaim dia wali Allah, dia bukan wali. Kenapa? Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu bimanittaqo, kata Allah. Jangan mensucikan diri kalian sendiri, mengklaim saya bersih, saya wali, saya takwa, saya ini, saya itu. Huwa a'lamu bimanittaqo, Allah lebih tahu siapa orang yang bertakwa. Oleh karena Syekhul Islam mengatakan maksudnya kullu mu'minin taqiyyin fahuwa wali. Atau ini secara bahasa aneh ya, cuman beliau mengambil kesimpulan dari ayat ini bahwasanya setiap orang mukmin dan dia bertakwa, dia wali. Wali Allah ya, bukan wali murid atau wali kelas atau wali apa? Wali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah masyaallah muslim rahimakumullah. Yang kedua, al-marja' fi tafsir al-Quran, yaitu Al-Quran yufassaru bis sunnah. Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, dengan hadis. Yang juga banyak. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat baik, bagi mereka itu ada balasan berupa al-husna, kebaikan, wa ziyadah, dan tambahan. Nah, ini secara letterlet, secara tekstual. Apa tadi? Bagi orang-orang yang berbuat baik ada kebaikan dan tambahan. Maksudnya apa? Disebut dalam hadis bahwasanya al-husna al-jannah. Maksud dari bagi orang-orang yang berbuat baik ada al-husna, maksudnya al-jannah, ada surga. Kemudian wa ziyadah, ada tambahan. Wa ziyadah an-nazar ila wajhillah, melihat wajah Allah. Nah, berarti Nabi Muhammad SAW menafsirkan ayat yang mulia ini, barang siapa yang berbuat baik, atau lilladzina ahsanul husna, siapa yang untuk orang-orang yang berbuat baik, maka ada surga balasannya dan melihat wajah Allah. Juga dalil terkait akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat akan dilihat sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Quran yufassaru bi kalami sahabah, yaitu Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan para sahabat. Seperti misalkan Ibnu Abbas menafsirkan wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Itu terkait apa? Kalau kita belajar fikih ada yang namanya wudu, pembatal wudu. Salah satunya ada berpendapat apa? Berpendapat batalnya menyentuh perempuan. Dalilnya ini, aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Lamas itu secara bahasa menyentuh, lamas itu. Tapi ternyata Ibnu Abbas menafsirkan lamas di sini apa? Al-jima', hubungan suami istri. Berarti kalau sekedar apa? Menyentuh saja tidak batal. Meskipun ada rincian, ada yang memang mengatakan barang siapa yang menyentuh perempuan, maka yang bukan mahramnya, maka batal secara mutlak. Ada yang mengatakan tidak batal kecuali dengan syahwat. Kalau tanpa syahwat tidak batal. Ada yang mengatakan mutlak, mau ada syahwat mau tidak ada syahwat tidak batal. Dan ini insyaallah yang rajih berdasarkan pendapat Ibnu Abbas ini, menafsirkan apa? Menafsirkan al-lams di sini dengan al-jima'. Baik, selanjutnya yang keempat, al-marja' fi tafsir al-Qur'an, yaitu Al-Quran yufassaru bi kalamit tabi'in, yaitu Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan para tabi'in. Ini banyak diantaranya ketika menafsirkan Shiratal Mustaqim, Abul Aliyah kalau tidak salah seorang tabi'in, beliau menafsirkan al-Islam. Tujukan kami ke jalan lurus, maksudnya al-Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini terkait muqaddimah yang ingin Anda sampaikan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam kitab.
Baik. Qala al-mu'allifu Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Ad-darsul awal suratul Fatihah wa qisarus suwar. Pelajaran pertama yaitu surah Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Suratul Fatihah wa ma amkana min qisaris suwar min surati Zalzalati ila surati Nas. Yang hendaknya diperhatikan oleh amatul nas, amatul ummah, hendaknya diperhatikan oleh manusia, oleh umat Islam terkait surah Al-Fatihah. Dan apa-apa yang memungkinkan bagi dia dari surah-surah pendek seperti surah Al-Zalzalah sampai surah An-Nas, ini surah pendek dan cuma beberapa halaman. Dan subhanallah, lihat bagaimana kelembutan beliau rahimahullah ta'ala. Beliau memulai dengan sesuatu yang ringan bagi manusia, terkhusus bagi orang-orang awam. Orang awam itu apa? Bahkan kaum muslimin hendaknya dari sesuatu yang kecil dulu. Kalau kecil memang sudah bisa, nanti bertahap naik. Ini yang diajarkan oleh para ulama. Dan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Bahkan ini yang diajarkan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Ibnu Abbas ketika menafsirkan, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna nas. Jadilah engkau, akan tetapi jadilah engkau rabbaniyin. Apa itu rabbaniyin? Kata Ibnu Abbas, yaitu apa? Mengajari manusia ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu-ilmu yang besar. Ilmu itu kecil dulu, bertahap ilmu itu. Tidak bisa misalkan langsung diambil seluruhnya, bertahap ilmu itu. Ada istilah tadarruj, bertahap. Dan dalam apapun yang kita hadapi, baik masalah dunia apapun itu, terlebih masalah agama, ada tadarruj, ada tahapan. Entah kita belajar misalkan dari mulai TK, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, ada tahapannya. Tidak mungkin misalkan baru belajar langsung ngenyah pelajaran sarjana misalkan, apalagi doktoral misalkan. Enggak, bertahap. Nah begitu pun ini masalah agama. Dan rata-rata yang tadarruj itu dia sukses di bidang apapun, bidang dunia, bidang agama, bidang menuntut ilmu, biasanya tadarruj apa? Sukses. Enggak celok sana celok sini, ngambil sini bagian, ngambil sini bagian. Enggak akan sukses orang seperti itu. Begitupun ini kita penuntut ilmu misalkan, kalau ingin sukses belajarnya, tadarruj, bertahap. Datangi kajian kitab. Supaya apa? Supaya ilmu kita kokoh. Kalau misalkan kajian kita hanya tematik, ya kurang mapan, kurang matang. Meskipun tematik penting. Akan Ustaz Mufli Safitra Allah Ta'ala mengumpamakan kajian tematik itu apa? Vitamin. Dan kajian kitab itu obat. Orang yang sakit kira-kira mana yang mereka lebih butuhkan? Obat dulu. Nanti kalau udah sehat baru vitamin. Kalau langsung vitamin nanti bisa jadi ya kurang berefek. Kenapa? Karena ya masih ada penyakit dalam tubuh dia. Dan orang pasti semua ustadz yang belajar pasti menganjurkan untuk belajar kitab, pasti siapapun orangnya. Pasti semua ustadz tanya siapa saja ustadz yang paling baik itu tematik atau kitab, pasti mengatakan kajian kitab, meskipun tematik juga baik. Cuman yang paling membangun apa? Kajian kitab. Oleh karena ya kalau misalkan kita lihat biografi atau catatan belajar para ustadz kita, mereka dulunya mondok tidak, kuliah tidak? Iya, kuliah mondok. Dan di pondok di kuliah itu apa? Tadarruj, bertahap. Dan rata-rata yang jadi seperti itu, yang mondok, yang kuliah. Ada pun yang sekedar misalkan ikhwan-ikhwan kajian umum, jarang yang jadi. Paling jadi pun bisa khutbah Jumat doang. Tidak bisa bahasul ilm, bahas suatu pembahasan, kajian kitab, nggak bisa. Kenapa? Dia ilmunya tidak matang. Seperti itu.
Kita juga tidak mengurangi rasa hormat ustaz-ustaz kita yang terhormati, karena memang mereka kan dari jauh dan lain sebagainya. Cuman untuk penuntut ilmu yang memang benar-benar ingin kokoh, ingin matang, ingin lebih dalam pelajari ilmu agama, harus kita bermula dari sesuatu yang kecil, kemudian nanti bertahap menjadi sesuatu yang besar. Baik. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan terkait surah-surah pendek ini, talqinan, dimulai dengan talqin. Talqin itu apa? Seorang guru membacakan, kemudian para murid mendengarkan. Kemudian wa tashihan lil qiraah. Kemudian yang kedua, para murid baca dan dibenarkan bacaannya. Kemudian yang ketiga, wa syarhan, penjelasan. Yani supaya bukan hanya sekedar hafalan saja. Hafalan ada yang kelewat ya. Tadi yang pertama apa? Talqin. Kedua tafsih. Yang ketiga tahfizan, menghafal. Berarti didengarkan bacaannya, kemudian dikoreksi bacaannya, kemudian dihafalkan. Ini ketiga. Kemudian keempat, wasyarhan, disyarah, dijelaskan. Supaya bukan hanya sekedar apa? Hafalan. Tapi dia memahami apa yang dia hafal. Wasyarhan lima yajibu fahmuhu. Isyarah apa-apa yang wajib bagi dia paham terkait hal tersebut. Jadi Allah al-Musab, kita akan dulu. Taib. Jadi dari perkataan Syekh bin Baz
rahimahullah taala, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, di antaranya yang pertama, hendaknya untuk orang-orang awam, mereka itu diajarkan ilmu-ilmu yang kecil dulu, yang mudah untuk mereka cerna. Karena memang Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menulis kitab ini untuk seluruh kaum muslimin, terlebih orang-orang yang awam. Tapi orang yang sudah mulai naik tingkatan keilmuannya sangat perlu juga kitab ini sebagai bekal bagi dia dan bekal untuk mengajari orang-orang awam. Kitab ini komplit dari mulai akidah, fikih, ibadah, akhlak, kemudian tafsir, bahkan sholat, wudu, komplit. Tapi dalam perkataan beliau juga tadi, beliau menyebutkan at-turuq, cara-cara, jalan-jalan untuk seorang mempelajari surah-surah pendek. Yang pertama yaitu talqinan, yaitu seorang bertalaki kepada seorang ustaz, seorang guru, seorang syekh. Supaya apa? Supaya dia mendengar terlebih dahulu. Karena Al-Quran itu apa? Nukila ilaina bitalaqi, sampai kepada kita, dinukilkan kepada kita dengan talaqi, dari mulut ke mulut. Oleh karenanya orang yang bagus bacanya orang yang talaqi. Orang yang belajar sendiri atau dia belajar kepada orang yang tidak pernah talaqi, biasanya bacaannya kurang baik. Sebagaimana perkataan Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, fal Qur'anu yu'khadhu bitalqin. Al-Quran itu diambil dengan talaqi, ditalqinkan terlebih dahulu. Sam'an sahihan, mendengarkan dengan baik. Tapi kemudian thariqah yang kedua, cara yang kedua diajarkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, yaitu tashihan lil qiraah, yaitu dibenarkan bacaannya. Dan pasti orang yang belajar Al-Quran ketika awal-awal dibenarkan mah wajar, atau salah itu wajar. Terlebih lisan yang bukan lisan Arabi. Banyak orang yang belajar tahsin itu terkadang frustasi. Wah, saya sudah 3 bulan Al-Fatihah lagi. Ada yang kayak gitu. Sehingga dia bosan. Sehingga dia mundur teratur. Saya sudah 3 bulan Al-Fatihah lagi. Sama Anda juga dulu pernah talaqi. Lama itu Al-Fatihah. Biasanya orang yang cepat Al-Fatihah itu memang dulunya pernah belajar. Kayak gitu. Kalau memang belajar di awal Al-Fatihah memang lama itu. Luas anak mondok itu ada yang sampai berbulan-bulan, hampir 1 semester Al-Fatihah nggak beres-beres itu. Jadi ini motivasi ya bagi mungkin ada yang mendengarkan orang awam yang Al-Fatihahnya nggak benar-benar. Di pondok pun ada yang teman anak itu ada yang 4 bulan atau hampir 1 semester lah kurang lebih nggak diterima Al-Fatihahnya. Tapi nanti terlihat hasilnya, lihat. Terlihat hasilnya. Meskipun Al-Fatihah diulang-ulang, nanti kalau benar Al-Fatihahnya nanti terlihat hasilnya pada surah-surah lain. Tapi alakin nas yata'ajjalun, tapi manusia itu apa? Yata'ajjalun, ingin serba ekstra, serba instan. Belajar tuh pengen cepat bisa. 1 kali pertemuan bisa Al-Fatihah, masyaallah. Ya kalau dia 1 kali pertemuan dan memang dulunya pernah belajar ya mungkin. Tapi ini juga tidak memberat-beratkan. Kalau misalkan memang serius, kemudian Allah mudahkan, insya Allah bisa. Gitu. Baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-hifzu, yaitu menghafal. Yaitu menghafal apa-apa yang telah dia dengar, apa-apa yang telah dia
bacakan kemudian dikoreksi sama gurunya. Dan cara menghafal Al-Quran itu diulang-ulang. Yahtaju ila an yukarrira wa yukarrira as-surata 50 marratan aw 100 aw 200 litakuna mahfuzatan indahu hifdhan mutqinan. Supaya apa? Diulang-ulang bisa 50 kali, 100 kali, 200 kali. Ini kata saya Syekh Abdul Razak Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya apa-apa yang ia hafal tuh mungkin. Jadi jangan putus asa misalkan. Saya nggak hafal-hafal misalkan. Enggak. Terlebih penuntut ilmu mah, Ustaz, kata saya Ibnu Bas, azal-azal cukup Ustaz, berarti saya cukup di situ. Enggak. Ini bagi orang awam. Penuntut ilmu minimal juz amma lah. Minimal juz amma. Kemudian baca tafsirnya. Sekarang alhamdulillah sudah banyak tafsir. Jangan sampai beralasan Syekh bin Bas ini beliau mengajarkan untuk sampai azal-azal. Iya betul, tapi untuk orang-orang awam yang sudah lama ngaji, masa mau situ harus naik level, Kemudian yang keempat yaitu al-marhalatu rabi'ah, itu asyarhu, yaitu penjelasan. Wa tafsiru ma'ani hadhi suwar, yaitu apa? Tafsir surat-surat ini. Kemudian dijelaskan faidahnya. Kemudian apa-apa yang memang dibutuhkan oleh mereka. Tapi Allah alam bisawab, mungkin sekian nanti kita bahas terkait surah Al-Fatihah di pertemuan selanjutnya. Jadi ini muqaddimah ya. Muqaddimah tafsir atau sebelum kita masuk ke surah Al-Fatihah. Insyaallah muqaddimah ini membantu kita untuk nanti bisa memahami tafsir Al-Quran. Barangkali sebelum ditutup ada pertanyaan. Tidak ada ya? Ini cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.